Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari dua pertandingan Super League. Yang pertama adalah pertandingan antara Persib Bandung versus PSIM Yogyakarta yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor tipis 1-0. Dan yang kedua adalah pertandingan antara Persija Jepara versus Persija Jakarta yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor 0-2. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Persib Bandung memang untuk sementara masih berada di posisi puncak, tapi sekarang selisih poinnya dengan Borneo FC adalah 3 poin, tentu sambil menunggu pertandingan Borneo FC yang nanti akan mereka main melawan Persita mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan bagi Persija dengan kemenangan tandang mereka atas Persija Jepara, berarti Persija sekarang selisih poinnya dengan Borneo FC adalah 4 poin dan dengan Persib Bandung adalah 7 poin. Jadi saya pikir kemenangan semalam bagi Persija adalah kemenangan yang penting bagi mereka sebelum nanti mereka berhadapan dengan Persib Bandung di laga yang digambarkan sebagai laga yang bisa menentukan gelar juara dari Super League musim ini. Karena jika Persija menang, berarti nanti Persija akan membuka peluang untuk menjadi juara. Sedangkan jika Persib menang, maka kemungkinan besar Persib yang akan menjadi juara dari Liga Indonesia musim ini. Tapi yang menarik bahwa baik Persija dan juga Persib mengalami kesulitan untuk bisa melakukan finishing di pertandingan mereka kemarin. Apalagi Persib Bandung ya, karena sebetulnya dari segi peluang, Persib bisa menciptakan banyak sekali peluang yang berbahaya. Tapi ya memang sayangnya inilah masalah dari para pemain Persib Bandung sejak awal musim, yaitu conversion rate atau penyelesaian akhir yang sulit mereka lakukan padahal mereka sering bisa menciptakan banyak peluang. Sedangkan bagi Persija Jakarta, kita tahu bahwa walaupun sebelumnya mereka menang atas Persis Solo dengan skor 4-0, tapi di pertandingan sebelumnya tandang mereka bermain imbang melawan PSIM juga dengan kesulitan yang sama ya, seperti yang dialami oleh para pemain Persib di pertandingan kemarin sore, yaitu dalam urusan melakukan finishing, sehingga Persija tertahan kan pada saat itu yang pertandingan dimainkan di Bali dengan skor imbang 1-1. Oke teman-teman, pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Persija Jepara versus Persija Jakarta yang kebetulan saya yang siaran, dan saya memang dari awal sudah feeling bahwa Persija akan meraih kemenangan. Kenapa saya feeling Persija akan meraih kemenangan? Walaupun ya saya nggak menyangka akan bisa menang dan clean sheet. Feeling saya mungkin menangnya tipis 1-2 gitu. Tapi ternyata bisa clean sheet dan mereka menang ya. Artinya memang Persija sekarang adalah tim yang paling banyak mengoleksi poin ketika mereka bermain tandang. Karena Persija itu sudah mengoleksi 31 poin dari 16 pertandingan tandang mereka loh. Ini paling terbanyak di antara tim-tim lain. Bahkan Borneo FC baru mendapatkan 29 poin, Persib baru 26 poin. Walaupun kita tahu Persija banyak kehilangan poin ya di partai kandang mereka dan Persib adalah yang paling teratas di partai kandang. Tapi di away tim ini memang bermain baik. Dan seperti yang saya katakan, kalau soal permainan ya Persija ini gak ada lawannya. Mereka main ofensif, mereka adalah tim yang produktif ya kan. Bahkan sejauh ini mereka telah berhasil mencetak 58 gol, itu jumlah yang sangat banyak bagi sebuah tim. Dan ideal bagi sebuah tim bagi yang sedang bersaing untuk menjadi juara. Dan dari starting lineup ada 2 perubahan yang dilakukan oleh Mauricio Souza dari Persija, yaitu memainkan Aladin dari awal dan menaruh Maxwell sementara di bangku cadangan. Ada Axel, ada Alano, ada Van Basten Souza, ada Rehan Hanan seperti biasa yang dimainkan terus untuk slot U23 ya. Kemudian ada Fabio, dan di belakang ada Bruno Tubarao, ada Rizky Ridho, ada Paulo Ricardo, dan Shane Patinama diberikan kesempatan untuk menjadi starter pertama kalinya. Dan Andri Tani kembali sebagai penjaga gawang. Dari Persijap ada satu perubahan saja, karena di sini Persijap kehilangan Carlos Franca ya, yang tidak bisa bermain top skor mereka, sehingga Alexis Gomez yang diturunkan. Bersama juga ada Iker, ada Bruno, ada Borja Herrera ya, ini ada 2 Borja nih, Borja Herrera, Borja Martinez. Cuman sayangnya Iker ini terlalu lama menguasai bola dan lamban untuk membangun counter attack. Ada Wahyudi Hamisi, ada Randy Saipul, Yakubu, Diogo Brito, kemudian ada Tiri. Ini Tiri ini Jose Luis Espinosa nih kalau nggak salah ya nama lengkapnya, tapi nama panggilannya Tiri, atau juga Rubio. Ada Rahmat Hidayat dan Henry Johansyah. Oke, dari jalannya pertandingan ya jelas lah Persija yang attack total. Bahkan tuh pada saat saya siaran, saya sudah membahas dengan hostnya kan, Stuart Henry kan, bahwa ini kelihatannya Persija ball possession bisa di atas 60%. Ternyata tuh babak pertama ball possessionnya 78%, tapi Persija gak bisa mencetak gol. Ini kan yang menjadi sebuah persoalan juga bagi Persija. Sebetulnya mereka kadang-kadang sulit juga melakukan finishing.
Tapi dari segi peluang banyak banget. Excel saja bisa mendapatkan 3 peluang yang berbahaya loh teman-teman. Dan semua 3 peluang yang berbahaya ini adalah shot on target. Tapi Sendri ini memang lagi on fire. Dan biasanya kalau kiper lagi on fire tuh sulit banget untuk dibobol gawangnya. Seperti yang kita tahu sebelumnya tuh kan. Waktu Persib lawan Arema FC, Frigeri lagi on fire. Kan gak bisa tuh dibobol oleh para pemain Persib. Padahal peluangnya sampai ada 8 peluang emas. Dan di babak pertama itu Persija dapat sampai 8 peluang emas loh. Yang mereka dapat. Alano pun punya peluang. Van Basten Souza pun punya peluang. Saya kira udah nih tinggal tunggu waktu aja nih gol. Tapi 0-0 turun minum. Nah saya pikir kalau sudah 0-0 begini tentu harus ada reaksi dari pelatih ya. Dan saya menunggu apa reaksi dari Mauricio Souza. Tapi sebelumnya juga kita tahu bahwa Mario Lemos ya, ini pelatih dari Persijap. Kalau nggak salah sebelumnya dia sempat juga dijadikan direktur teknik. Kemudian dia kembali ya melatih Persijap ya. Mario Lemos dia memainkan Diki Kurniawan, menarik keluar Randy Saipul. Randy Saipul sebenarnya tidak mengecewakan, tapi beberapa kali dia kalah duel nih ya. Dan memang dia kan masuk untuk slot pemain muda ya. Kemudian Diki Kurniawan masuk. Diki ini pemain yang lebih eksplosif lah karena punya skill individu yang baik. Dan dari Mauricio Souza ini yang saya pikir pintar nih dia ya. Dia memainkan Gustavo dan menarik keluar Excel. Saya sempat juga bingung dengan keputusan ini. Tapi ya ini membuktikan bahwa Mauricio Souza tahu apa yang harus dia lakukan. Karena Excel sebetulnya mendapatkan 3 peluang untuk mencetak gol. Tiba-tiba dari proses serangan Persija, di sini kita lihat Wahyudi Hamisi coba untuk merebut bola dari Alano dan tidak dianggap pelanggaran. Tapi dia mungkin terlena. Dia sudah berselebrasi gitu kan, biasa kan pemain berselebrasi ya ketika sudah merebut bola atau clearance, itu wajar lah ya. Back biasa melakukan itu kalau bertahan. Tapi dia justru passing ke pemain Persija. Nah dari sana dimulailah sebuah proses serangan dan ternyata Rehan Hanan bisa mencetak gol setelah Fabio memberikan umpan. Ini gol yang sangat penting. Maka itu kita lihat para pemain Persija yang berada di bangku cadangan pun ikut berselebrasi sampai masuk ke dalam lapangan. Tapi setelah itu Persija bermain cukup berbahaya juga. Ada beberapa peluang yang bisa mereka ciptakan, tapi mereka selalu lamban untuk memulai sebuah proses transisi. Dan Andri Tani cedera ya, karena memang dia pada saat coba untuk menangkap bola, dia terjatuh, benturan dengan Tubarau juga, dan mungkin salah tumpuan juga ketika terjatuh, diganti oleh Sirus. Dan Sirus menjadi pemain yang paling sibuk di sisa 15 menit, karena dia melakukan sampai 3 kali penyelamatan. Itu Diki hampir mencetak gol, dia save. Kemudian ada peluang lagi, header dia save. Jadi memang ya pada saat diperlukan Sirus bermain baik ya. Dan akhirnya Gustavo bisa mencetak gol ketika ada kesalahan dari pemain Persijap. Kalau nggak salah ini Rizky Ridho ya yang melakukan intercept tapi memberikan bola kepada Gustavo dan dia melewati Sendri Johansyah untuk meraih kemenangan bagi timnya dengan skor 0-2. Apa yang bisa kita pelajari dari pertandingan Persija, bahwa ketika para pemain itu mengalami deadlock untuk mencetak gol, pelatih harus berpikir apa yang perlu dilakukan. Dan Mauricio Souza memainkan Gustavo dan itu membuktikan bahwa masuknya Gustavo juga membuat lini pertahanan dari Persija kebingungan untuk mengawal siapa. Karena di gol Rehan Hanan ada juga peran Gustavo yang bergerak tanpa bola. Oke, sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Persib versus PSIM. Kita tahu ini adalah pertandingan Persib di kandang yang setelah ini mereka harus bermain away ya 2 kali. Di kandang Persija yang mainnya di GBK dan kemudian di PSM ya, di kandang PSM yang mainnya di Parepare ya, Stadion B.J. Habibie ya. Jadi tentu ini adalah pertandingan yang harus mereka menangkan. Dan memang saya baca di sosial media banyak sekali fans dari Persib, Boboto yang kecewa dengan permainan Persib ya. Karena sebetulnya PSIM juga sempat menguasai jalannya pertandingan untuk mungkin 15-30 menit ya. Itu di babak kedua tuh tampak para pemain PSIM menguasai jalannya pertandingan. Tapi saya pikir teman-teman juga harus paham dan juga ingat track record dari Bojan Hodak sebagai pelatih dari Persib. Karena dengan cara bermain seperti inilah Persib menjadi back-to-back champion. Artinya bukan Persib selalu bermain seperti ini, tapi kadang-kadang mereka bermain seperti ini untuk bisa meraih 3 poin. Tapi sebetulnya Persib walaupun dari segi penguasaan bola itu persentasenya rendah, tapi dari segi peluang mereka bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya, banyak sekali. Cuma ya kalau memang nggak bisa melakukan finishing ya yang akan menjadi masalah nanti ketika tim lawan itu bisa menciptakan peluang dan mencetak gol. Tapi PSIM saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya yang bisa mereka ciptakan, nggak ada. Dan saya melihat dari starting lineup tuh Bojan Hodak sudah benar memainkan Teja, Matrikardi, Barba, dan lagi-lagi Matrikardi dan Barba ketika berduet Persib belum kalah. Frans Putros, Kakang Rudianto, dan dengan kemenangan ini berarti Persib 18 match berturut-turut loh, belum terkalahkan, tim yang paling konsisten loh kan. Ini sudah bagus nih Persib sebetulnya. Tom Hey, Luciano, badak nih Luciano ya. Jadi Maklok ditaruh di bangku cadangan dulu, Berguinho, Adam Alis, Beckham Putra, Ramon Tengki yang kali ini bermain dari awal. Dari PSIM, Fidal, Shewa, pemain bagus, Riyadno Abioso, Corvena, 2 pemain cepat tuh di wing ya. Ada Doni, ada juga Ze Valente, ada Yusaku, ada juga Van den Aert. Ini yang kalau nggak salah terlibat
duel dengan Ramon, yang Ramon nggak sengaja ya, gerakan refleks itu secara natural, sikunya terkena wajah dari Van de Aert, sehingga kalau nggak salah tuh ada cek juga dari VAR ya, tapi mungkin wasit menganggap itu adalah gerakan yang natural sehingga tidak dianggap pelanggaran yang keras, dan Ramon memang tidak mendapatkan kartu merah. Kemudian ada juga back yang kuat nih, Franco Ramos, dan ada juga Raka Cahyana yang sebelumnya membela Persija, dan Cahya Supriyadi yang sebelumnya membela Persija. Ini top. Memang lawan Persija juga Cahya banyak melakukan save. Jadi teman-teman jangan lupa, yang mengawal gawang dari PSIM adalah salah satu penjaga gawang tim nasional Indonesia. Dari jalannya pertandingan, Persib tidak membutuhkan waktu lama karena Matrikardi bisa mencetak gol dari free kick Tom Hey, dan inilah yang kita perlukan dari Tom Hey. Ya kan? Bahwa free kick itu yang dia ambil itu memang harus punya level akurasi yang baik. Dan itu peluang pertama yang Persib manfaatkan untuk mencetak gol. Dan memang itu penting lah. Kalau bisa jangankan di menit kedua atau menit pertama, detik 30 pun cetak gol sudah bagus. Karena itu akan membuat para pemain bermain lebih tenang. Dan setelah itu terbukti, Persib kok yang banyak menciptakan peluang. Ramon itu depan gawang, masa bolanya melayang, bingung juga saya. Tapi ya ini yang sekarang menjadi, saya nggak ngerti apakah saya harus mengatakan ini tren dari permainan Persib, menciptakan banyak peluang depan mulut gawang, yang kalau kita melihatnya secara kasat mata seharusnya gol, tapi mereka sulit konversi. Ya karena banyak faktor tentunya, apalagi sekarang jelang musim berakhir, ini kan sudah momen-momen yang krusial nih. Jadi memang ketika para pemain Persib ini sulit melakukan finishing, nah ini yang sekarang harus dievaluasi oleh tim kepelatihan dari Persib. Sudah saya katakan sebelumnya, ini kan bagus saja Persib bisa mencetak gol di menit pertama. Kalau seandainya itu Matrikardi gak mencetak gol, kita gak akan tahu apakah bisa mencetak gol atau enggak. Bisa juga berakhir seperti pertandingan melawan Arema FC. Tapi kita tahu kan Bojan Hodak juga adalah pelatih yang juga bisa memberikan sebuah perubahan dengan memainkan pemain dari bangku cadangan, ya. Cuman kan tetap ini conversion rate ini harus dibenahi oleh para pemain Persib, apalagi nanti lawan Persija. Kalau mana tahu nih Persija nyerang, terus Persija sulit mencetak gol, Persib counter, punya peluang emas, gak mencetak gol, tiba-tiba Persija nyerang lagi cetak gol, ya kan bisa Persija yang menang. Nih contoh aja, ya. Jadi Persija juga punya masalah yang mirip seperti Persib, tapi conversion rate dari Persija jauh lebih baik persentasenya. Lihat saja, cek sendiri. Conversion rate dari Persija itu di atas 65%. Padahal mereka juga sering sulit finishing. Persib itu masih di bawah 60%, 58 kalau nggak salah. Walaupun Persib juga sekarang adalah salah satu tim yang produktif, tapi masih rendah. Masih rendah karena itu terlalu banyak membuang peluang ketika para pemain tidak bisa melakukan finishing. Dan ya, saya melihat di babak kedua ada perubahan yang dilakukan karena ditarik keluar Ramon Tengki, dimainkan Andrew Jung saja dapat peluang tuh. Enak banget itu peluangnya kan dari Tom Hey, tapi masih bisa di-save. Tapi saya melihat fighting spirit dari para pemain Persib ini bagus ya. Mereka memang fokus. Mereka tahu meskipun para pemain PSIM menguasai bola, tapi mereka harus benar-benar rapat di pertahanan sehingga PSIM tuh gak menciptakan peluang yang berbahaya lah, yang berpotensial mereka bisa mencetak gol. Dan Maklok masuk, Eliano Reinders masuk. Dan satu juga plus point dari pertandingan Persib, tidak ada pemain mereka yang terkena kartu kuning. Betul kan? Artinya semua mereka akan siap nanti untuk laga El Clasico. Dan kemudian Julio Cesar juga masuk ya menggantikan Tom Hey. Jadi memang saya melihat bahwa setelah menit ke-70 ada inisiatif dari Bojan Hodak untuk mempertahankan keunggulannya. Jadi jangan sampai nanti kebobolan. Sehingga dia memainkan pemain yang lebih defensif seperti Eliano, menarik keluar Adamalis, Sadil yang diminta untuk lebih banyak defense. Ya, ketika Beckham ditarik, Sadil memberikan satu umpan kunci. Bergwinho sayang nggak mencetak gol. Maklok juga bermain. Dan Bergwinho pun sudah gocek itu di dalam kotak penalti, tapi tidak bisa mencetak gol. Namun yang paling penting seperti yang selalu saya katakan, bukan 3 gol, tapi 3 poin. Dengan menang 1-0, Persib mendapatkan 3 poin, dan untuk sementara Persib berada masih di posisi puncak dengan selisih poin sekarang dari Borneo, sambil kita menunggu nanti pertandingan dari Borneo FC teman-teman, melawan Persita Tangerang yang akan dimainkan nanti mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dengan kemenangan Persija itu yang membuat persaingan semakin seru di Liga Indonesia musim ini. Dan tentu nanti sebelum pertandingan El Clasico Persija versus Persib, saya lagi berupaya mengundang seorang narasumber untuk membahas tentang pertandingan tersebut. Mudah-mudahan narasumber tersebut nanti bisa hadir dan berbincang dengan saya, karena saya pun baru saja sembuh dari flu berat, ya kan? Dan saya juga harapkan nih dalam 1-2 hari saya akan recover 100%, baru kemudian saya akan mengundang narasumber tersebut untuk kita membahas secara detail tentang pertandingan akbar yang kemungkinan akan menentukan gelar juara dari Liga Indonesia musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.